Shalom, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Saya terus mendoakan agar kita semua tetap Tuhan pelihara, Tuhan jaga, terlebih di dalam masa-masa pandemi yang masih terus berlanjut sampai pada saat ini. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam tema yang ke-8 dari Good News for Families. Ini sebuah rangkaian yang sangat menarik sekali, yang saya sendiri terus menggumulkan, dan saya merasa bahwa firman Tuhan itu begitu limpah, luar biasa. Nah, hari ini kita akan meneruskan lanjutan mengenai relasi antara anak dengan orang tua. Mari kita langsung membuka firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6, ayat 1 hingga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Begini yang kedua dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang di dalam Tuhan, kita sudah membahas minggu yang lalu terakhir tentang bagaimana posisi seorang anak di mata Tuhan dan posisi anak dalam keluarga. Kita tahu bahwa anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan yang baik, ciptaan Tuhan yang Dia percayakan kepada kita, yang Dia titipkan kepada kita sementara waktu. Untuk apa? Untuk kita asuh, untuk kita didik di dalam Tuhan, sehingga rencana Tuhan bisa digenapi di dalam diri anak itu dan dalam diri kita. Saudara, jadi ini kita harus memiliki point of view yang sama, bahwa bicara soal anak dalam relasi dengan keluarga bukan cuma ngomongin soal anak dalam usia anak-anak, tetapi juga bicara mengenai engkau dan saya yang sebagai seorang anak dari orang tua kita. Artinya, anak adalah milik Allah, ciptaan Allah yang dititipkan dan Dia percayakan kepada kita sebagai anugerah Tuhan yang besar. Nah, saudara, dalam perjalanannya tidak semudah itu. Kita mengalami banyak sekali problem, masalah di dalam urusan parenting. Maka banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang parenting yang sangat luar biasa, menolong, melengkapi orang tua untuk bagaimana mereka bisa menjalani proses mendidik anak tersebut. Saudara, dalam 2 minggu ini saya memakai satu kaos yang memang adalah bagian daripada kehidupan keluarga kami di dalam parenting. Kami tergabung, belajar bersama, berpartner bersama dengan Yayasan Unike, atau kita kenal dengan Sahabat Kristus. Di sana kami belajar untuk menjadi seorang tua yang baik, orang tua yang benar di dalam Tuhan, dan belajar bergumul masalah parenting dari baby sampai remaja, sampai lepas dewasa nanti. Nah, itu tidak mudah, saudara. Perjalanan yang sangat tidak mudah. Tapi mari kita sama-sama mencoba melihat apa kata firman Tuhan dalam konteks pasal yang ke-6 Efesus tadi, 1 dan 2. Ada 2 hal yang dibahas, yaitu apa? Ketaatan dan sikap hormat kepada orang tua. Jadi kita tidak akan bahas banyak panjang soal parenting yang begitu kompleks dan rumit. Kita membahas 2 basic yang dasar dari Efesus 6 ini, yaitu masalah ketaatan dan sikap hormat kepada orang tua. Nah, kita masuk di dalam tema ketaatan saat ini. Saudara, kata taat yang dipakai dalam Efesus 6 itu, atau dalam bahasa Inggris obey, itu adalah kata Yunani yang dipakai adalah hypakoute, yang berarti to listen, mendengarkan, to obey, mentaati, acting under the authority of the one who speaking. Kita bertindak di bawah otoritas orang yang berbicara. Kita bertindak sesuai dengan otoritas tersebut. Nah, di dalam terjemahan dari Oxford disebutkan begini: compliance with an order, request or a law, or submission to another authority. Basicnya adalah begini. Ketaatan itu adalah submission to another authority. Jadi ada unsur di sini mendengar, ada unsur di sini mentaati atau obey, dan ada unsur di sini adalah submission to authority. Tunduk kepada otoritas. Nah, dalam ini kita tidak bisa melupakan bagaimana kisah kejadian, ya. Saudara, kita tahu banget dalam kejadian 1, kita bicara soal penciptaan, lalu kemudian masuk dalam kejadian yang kedua, ayat 16 dan 17, Tuhan Allah Sang Pencipta sebagai otoritas tertinggi memberikan sebuah perintah. Ini perintahnya, ayat 16 dan 17. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, saudara, ada 2 hal. Semua pohon boleh dimakan buahnya dengan bebas. Bebas. Tetapi yang kedua, pohon pengetahuan itu jangan kamu makan, kalau kamu makan, kamu mati. Saudara, manusia itu ciptaan Tuhan. Secara struktur dia ada di bawah Tuhan.
otoritas Tuhan lebih tinggi daripada manusia. Seharusnya responnya adalah apa? Manusia makan buah dari semua pohon dengan bebas, seharusnya. Dan manusia tidak makan buah pengetahuan yang Tuhan larang. Simpelnya, seharusnya manusia itu lakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kejadian 3 ayat 6-7, saya bacakan. Perempuan itu melihat buah-buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menyemat daun pohon dan membuat cawat. Saudara, di situ dikatakan dengan jelas akhirnya manusia itu tidak taat, dia tergoda dan dia ambil buah dan dia makan buah itu. Apa responnya? Ayat 9 dan yang ke-10, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Manusia makan buah itu dan manusia bersembunyi karena takut. Saudara, dari itulah awal mulanya manusia menunjukkan ketidaktaatannya kepada otoritas Tuhan Allah Sang Pencipta. Dan dari sana, dari Adam dan Hawa, sampai sekarang, saudara, ketidaktaatan menjadi problem besar dari manusia. Ketidaktaatan kepada Tuhan adalah dosa. Saudara, waktu Tuhan berkata, A, engkau tidak lakukan A, engkau sudah berdosa terhadap Tuhan. Ketidaktaatan pada otoritas itu berarti tidak mau submit pada otoritas. Saudara, otoritas itu begitu berjenjang. Kita bisa katakan seperti contohnya Tuhan otoritas tertinggi, orang tua, kemudian pemerintah atau pimpinan. Dan di dalam relasi-relasi tersebut, saudara, manusia cenderung untuk tidak mau taat kepada otoritas. Entah bagaimana ceritanya, bagaimana awal mulanya, rasanya seperti merasa tertantang waktu disuruh tunduk pada sesuatu. Tertantang waktu disuruh submit kepada otoritas. Bahkan untuk taat kepada Tuhan. Sehingga manusia sampai sekarang terus-menerus menunjukkan ketidaktaatan pada otoritas. Yang ketiga, saudara, kita pasti mengalami contoh-contoh praktis dalam hidup kita sebagai orang tua, maupun relasi kita dengan orang tua kita. Saudara, kita lihat 8 urutan pertumbuhan seorang manusia. Saudara, dari masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Saudara, di setiap fase-fase tersebut, pasti kita mengalami banyak sekali problem dengan ketaatan dan ketidaktaatan, bukan? Mungkin beda skala. Kalau saudara tahu anak-anak kecil punya ketidaktaatan tersendiri sebagai seorang anak-anak kecil. Anak-anak remaja makin besar lagi ketidaktaatannya, pemberontakannya makin besar lagi. Sampai kepada dewasa juga tidak mudah untuk kita bisa taat kepada orang tua atau kepada otoritas kita. So, itu masalah yang tidak habis-habis, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada penebusan Kristus. Saudara, di dalam kisah Kristus, kita melihat teladan Kristus luar biasa. Di kisah Taman Getsemani, saudara. Kita masih ingat kisah itu, di mana dicatat di dalam Matius 26-39, ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kristus taat kepada Bapa. Dia menyerahkan bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Lalu yang kedua, Filipi 2 ayat ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati dari kayu salib. Satu proses ketaatan yang luar biasa mutlak, taat sampai mati, bahkan dalam posisi mati yang terpaling rendah, mati di kayu salib. So, itu teladan Kristus yang kita bisa lihat. Kristus taat kepada Bapa di surga, tunduk sepenuhnya kepada perintah Bapa di surga, tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa di surga, bahkan sampai mati. Dan penebusan itulah yang menjadikan kita sebagai seorang manusia baru. Saudara, tema manusia baru sudah kita bahas beberapa minggu yang sebelumnya. Kita mengerti bahwa kita bukan lagi manusia lama. Kita sudah mengenakan manusia baru, kita harus memiliki seluruh pola pikir, pola kata, pola hidup dengan baru, dan menjadikan kita harusnya bisa belajar untuk taat. Kita punya contohnya, kita punya teladannya, Yesus Kristus. Saudara, mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Turuti perintahnya dan jauhi larangannya. Secara umum, secara global, saudara, engkau dan saya, kita belajar untuk buat taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, dalam relasi dengan orang tua, saudara lihat bagian di bawah ini yang saya sampaikan, ada di situ Kristus, kemudian suami, kemudian istri dan anak-anak. Di situ kita melihat bahwa ada hal yang sangat indah, saya rangkumkan saja bagaimana kita bisa taat dan submit kepada orang tua kita. Yang pertama, saudara, relasi orang tua dengan anak dari relasi anugerah.
bukan relasi usaha manusia, saudara. Saudara, kalau kita bisa punya orang tua, itu anugerah Tuhan buat kita. Kalau kita bisa punya anak-anak, anugerah Tuhan buat kita. Kita tidak memilih orang tua kita. Orang tua kita pun tidak serta-merta memilih anak-anaknya mau yang seperti apa. Semua adalah anugerah Tuhan. Sehingga ada orang tua yang tidak bisa punya anak, itu pun anugerah Tuhan. Atau anak yang kehilangan orang tuanya saat ini, itu pun bagian dari anugerah Tuhan. Jadi relasi orang tua anak adalah relasi anugerah, bukan relasi usaha manusia. Yang kedua, relasi itu adalah relasi cinta kasih, bukan relasi atasan bawahan. Saudara, makanya mengapa sulit anak taat pada orang tua, karena mereka merasa bahwa ya lu mentang-mentang orang tua, gue harus taat sama lu. Mereka kehilangan kasih. Kembalilah kepada relasi kasih, bahwa relasi itu adalah relasi cinta kasih antara orang tua dengan anak. Bagaimana orang tua, bagaimana anak. Dan yang ketiga, relasi ketaatan sepenuhnya dalam Tuhan, bukan relasi transaksional. Apa artinya? Mari kita belajar taat sepenuhnya di dalam Tuhan, saudara. Ingat, ada rambunya. Taati orang tamu di dalam Tuhan, ada batas-batasannya. Taat sepenuhnya di dalam Tuhan, bukan relasi transaksional. Kalau engkau baik, aku baik. Engkau memberikan, aku melakukan. Bukan begitu, saudara. Nah, ini bagian yang sangat penting yang kita harus sama-sama pelajari dan gumulkan. Secara pribadi, secara orang tua, dan secara sebagai anak. Nah, bagian yang ketiga, bagian terakhir, saudara, saya ada satu bagian yang saya sedang pelajari mengenai karakter first, ya. Bagaimana membangun karakter yang bagus. Saya juga beberapa ada rekaman video di dalam YouTube saya. Ada ide-ide simple dan praktis dari karakter first, ngomongin mengenai obedience. Berlaku buat engkau, buat saya, dan juga buat anak-anak. Saudara, yang pertama, follow instruction quickly. Lakukan instruksi, ikuti instruksi dengan cepat. Yang kedua, complete what I am expected to do. Selesaikan apa yang saya harus lakukan, yang saya diharapkan daripadanya, saya lakukan dengan baik. Yang ketiga, have a cheerful attitude. Lakukan dengan semangat atau sikap yang bahagia, bukan bersungut-sungut. Yang keempat, go to the extra mile. Disuruh A, lakukan A+. Lakukan lebih daripada itu. Dan yang kelima terakhir adalah not obey a wrong command. Tidak lakukan perintah-perintah yang salah. Saudara, kelima ini saudara coba terapkan di dalam hidup saudara dan anak-anak saudara. Ajari mereka untuk bagaimana mentaati peraturan langsung, first time obedience. Ajari mereka untuk lakukan beyond apa yang diharapkan. Ajari mereka untuk sungguh-sungguh lakukan dengan tidak bersungguh-sungguh tapi bersuka cita. Sehingga pada akhirnya saudara, Efesus 6, 1-2, waktu dikatakan di situ, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Kita mengerti, kita memiliki teladan itu Kristus, kita mengetahui bagaimana Kristus taat kepada Bapa di surga. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada Kristus, dan sebagai anak kita taat kepada orang tua kita. Sebagai orang tua, kita mendidik anak-anak juga untuk taat kepada orang tua dan taat kepada Kristus. Saya percaya ini bukan perkara yang mudah, tapi percayalah saudara bahwa Tuhan memampukan kita. Bahwa Tuhan memampukan kita sebagai manusia baru, terus belajar sedikit demi sedikit. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Anak-anak, remaja-remaja, dengar baik-baik firman ini. Tidak mudah memang, tapi memang kita harus sama-sama sungguh-sungguh merendahkan hati dan lihat teladan Kristus. Lihat apa yang Yesus lakukan buat kita dan belajar daripadanya. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Follow instruction. Hal-hal yang sederhana. First time obedience. Terus bergumul. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, karena haruslah demikian. Itulah firman Tuhan. Saya berharap apa yang saya sampaikan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Selamat pagi.